Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 12 PDP. Ketemu lagi dengan Mem dalam pelajaran Bahasa Inggris, dan insya Allah minggu ini adalah pertemuan kedua dalam proses pembelajaran daring ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu semangat dan selalu berpikir positif. Dan semoga apa yang nanti Mem sampaikan bisa disimak dengan baik. Oke, anak-anakku, hari ini Mem tetap masih akan mengulas mengenai news item. Kalau kemarin secara umumnya, mungkin sekarang lebih mendetail ke arah bagaimana membuat news item, kemudian bagaimana strukturnya, dan bagaimana contoh dari sebuah news item. Oke, kita simak sama-sama ya anak-anakku. Be focused. We learn together with daring. Oke, kita mulai anak-anak. Oke, kemarin juga sudah Mem sampaikan mengenai news item. Yang sekarang kita Mem sampaikan itu kita ulangi lagi mengenai social functionnya. Jadi seperti minggu kemarin Mem jelaskan bahwa news item itu kita gunakan untuk membuat sebuah laporan atau berita untuk pembaca, pendengar, ataupun yang melihat ya. Di sini fungsinya adalah bagaimana sebuah kejadian atau sebuah peristiwa bisa kita sampaikan dengan baik ke penerima pesannya. Di sini adalah readers, itu artinya pembaca. Bagaimana kita membuat news item misalnya di majalah atau di koran. Listener itu berarti kita membuat news item berupa lisan ya, seperti mungkin ada di TV atau ada di radio, atau viewers. Nah, viewers itu bisa juga TV atau di YouTube atau di konten-konten ya, about event. Jadi about peristiwa atau kejadian. Yang dalam hal ini adalah kejadian yang important atau yang penting atau newsworthy yang menarik untuk kita ulas atau kita jadikan sebuah berita. Jadi hal-hal yang penting yang bisa kita jadikan menjadi news item. Misalnya mengenai kecelakaan, mengenai ada gempa, mengenai kalau sekarang kita tahu sendiri tentang COVID-19, ya seperti hal-hal itu yang kita bisa jadikan topik sebagai news item. Jadi kalau hal-hal yang tidak penting kita tidak bisa kita jadikan news item, ya. So, fokusnya this is important event. Jadi pada kejadian-kejadian yang penting yang layak untuk diberitakan kepada orang lain. Nah, oke, kita next ya. Kemudian kita kembali ulas mengenai generic structure of news item. Jadi kalau kalian mau simple, Mem jelaskan bahwa ada 3 unsur yang selalu ada di news item. Dengan singkatnya, minimal kalau kita ingin membuat news item, maka terdiri dari 3 paragraf. Ya, pertama itu paragrafnya mengenai newsworthy event-nya, yaitu mengenai apa yang akan kita beritakan, topiknya apa itu tentang gempa, apa itu tentang kecelakaan, apa tentang gunung meletus, pokoknya hal-hal yang peristiwa yang pentingnya. Kemudian yang paragraf kedua adalah background event. Nah, di situ kita menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, latar belakangnya seperti apa, siapa istilahnya siapa yang mengalaminya, siapa korbannya,
Kemudian apa yang terjadinya kalau misalkan kita membahas tentang berita tentang gunung meletus, berarti gunung apa yang meletus, bagaimana kejadiannya, kapan terjadinya. Yang kemarin minggu kemarin Mem sampaikan ada 5W1H-nya yang dibahas di background event. Kemudian source. Nah, source itu adalah tadi dari mana kita dapatkan berita ini. Jadi harus ada narasumber. Kemudian kita bisa simpulkan dari hasil narasumber itu kejadian seperti apa. Jadi intinya yang harus kalian pahami minimal ada 3 paragraf dan jelas unsurnya harus ada newsworthy event, background event, dan sources. Ya, semoga dari sini kalian lebih paham ya. Oke, kemudian ini language features of news item. Jadi apa saja yang ada informasi yang biasa kita pergunakan. Jadi language itu kan bagaimana kita menulis sebuah berita itu. Ya, ada aturan mainnya juga. Nah, di sini kita lihat ada beberapa yang harus diperhatikan dalam kitab cara penulisan news item. Yang pertama, information of the use of headlines. Jadi, biasanya ini adalah headline, berarti berita yang utama. Nah, untuk kita membuat news item sebagai headline, maka ada contoh di sini, kita untuk menggunakan action verb. Jadi biasanya untuk pertama kali di words-nya di hal-hal yang headline-nya, makanya kita menggunakan verb. Verb itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja yang kita gunakan misalnya hit, ya, attack, when. Biasanya kita selalu menggunakan past tense untuk membuat news item. Why, ma'am? Mungkin ada yang bertanya itu kenapa? Karena pasti segala sesuatu yang kita buat berita itu sudah terjadi di masa lampau. Jadi maka kita menggunakan grammarnya yaitu past tense ya, hal-hal yang sudah berlalu ya. Kemudian the use of saying verb yang tadi Mem bilang, jadi kita memakai past tense berarti yang tadinya kata kerjanya mengatakan itu say, karena ini di lampau, maka di sini contohnya jadi said ya. Ya, add jadi added, claimed jadi claimed. Ini adalah jadi verb to. Karena kita tahu sendiri dalam grammar past tense sudah otomatis kita menggunakan tipe verb nomor 2 atau verb to ya. The use of passive sentence. Jadi kita biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang pasif bukan aktif. Contohnya, Japan was hit by tsunami in 2011. Bukan tsunami in 2011 was hit at Japan. Tapi di sini dibalik jadi Japannya dulu. Nah, ini kan kalau di bahasa Indonesia jadi objeknya dulu. Jadi namanya pasif ya. Kalimat pasif sentence. Ini ciri-ciri yang biasa kita pakai di news item. Kemudian ada lagi the use of adverb of passive sentence. Jadi kita juga biasanya menggunakan adverb keterangan dalam kalimat pasif ya. Misalnya MSS had got progressively worse. Di sini berarti jelas kita menggunakan pasif. Jadi objek dulu baru ke subjek ya. Oke, untuk lebih difahami ini memberikan contoh sebuah berita. Beritanya mengenai kejadian
tsunami yang terjadi di Jepang ya. Kita lihat di sini yang tadi di slide sebelumnya memang sudah jelaskan, jadi minimal kita membuat sebuah berita itu dari 3 paragraf ya, yang terdiri dari newsworthy event, kemudian background-nya and sources. Nah, ini adalah paragraf pertama, yaitu newsworthy event. Di sini kita lihat ada March 11, 2011. The people of Japan definitely need our troop and prayer. At 2:46 p.m. local time, the northeast coast of Japan was struck by an 8.9 magnitude earthquake. Jadi ada di sini dijelaskan bahwa pada tanggal 11 bulan Maret tahun 2011 jam 2:46 terjadi gempa bumi ya sebesar 8,9 magnitude ya. Ini terjadinya di mana? About 90 miles offshore. The earthquake resulted in a tsunami causing wave of more than 12 feet to come roaring inland. Jadi di newsworthy event yang kita bahas adalah mengenai headline-nya atau berita utamanya apa yang terjadi. Yaitu yang terjadi adalah gempa bumi yang menyebabkan terjadinya tsunami di Jepang. Jadi hanya sepintas dulu aja. Yang fokusnya adalah gempa bumi dan tsunami-nya terjadi di mana. Ya, jelas ya anak-anak ya? Semoga bisa kalian pahami. Kemudian kita lihat tadi setelah newsworthy event apa? Background. Kita lihat di sini. Ya, background-nya, elaboration-nya. Jadi lebih dibahasnya apa yang terjadinya, yang kenapa bisa gempa bumi, kenapa bisa tsunami. Di sini kita lihat a second measure of earthquake of 7.4 magnitude was reported as aftershock shook the region. Several buildings in Japan are reported to be on fire and all transportation systems, including airport, have been closed in Tokyo. Jadi di background elaboration ini, kalau di contoh yang ini, lebih dijelaskan akibatnya apa. Karena tadi ada gempa bumi, nah di sini akibatnya adalah transportasi jadi terganggu semua ya, transportasi sistem dari mulai di darat sampai akhirnya di udara ya. Jadi Tokyo tertutup karena semuanya jadi terhenti. Nah, ini adalah akibat dari tadi awalnya paragraf bahwa karena ada gempa bumi maka inilah akibatnya. Ya, ini background-nya. Bisa di sini bisa diceritakan mengenai latar belakang atau akibat dari kejadiannya atau peristiwanya. Nah, kemudian yang terakhir ada tadi short. Kita lihat sini, source of information. Singer or songwriter Mary Digby is currently in Japan and has been tweeting about the devastating disaster. Around 8 p.m., she tweeted, "Oh wow, big earthquake in Tokyo." And then around 11:30 p.m., she tweeted, "This is unbelievable. We are still shaking. We've been advised to remain in our building, however. We are praying for everyone in Japan." Nah, di sini source information-nya adalah kita mengambil dari seorang penyanyi yang bernama Mary. Jadi,
Mary memberikan informasi bahwa dia tahu bahwa ada gempa, kemudian dia berdoa semoga yang ada di Jepang ini bisa dilindungi. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi ini adalah contohnya ya, sebuah news item dibuat hanya 3 paragraf dan secara struktur dia sudah sesuai, yaitu ada 3 item ya. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail, ini ada generic structure-nya secara rinci. Jadi newsworthy mengenai apa? Mengenai ada gempa buminya. Background-nya mengenai apa di sini contohnya? Akibat dari gempa bumi tersebut. Kemudian source information-nya kita lihat di sini contohnya adalah dari seorang penyanyi yang bernama Mary Digby. Ya, jadi di sini singkat hanya 3 paragraf, tapi secara generic structure dia sudah sesuai. Ada newsworthy event-nya, ada background-nya, dan ada source of information. Ya. Bagaimana anak-anak? How about this materi? Are you confused or are you clear? But I hope you can make it easy ya. Mem berharap kalian bisa membuat ini mudah. Ya, karena Mem sudah mencoba explain, mencoba menjelaskan sesederhana mungkin, dan Mem sudah berikan sebuah contoh. Karena kalau Mem lihat kemarin tugasnya juga belum ada yang mengumpulkan, tapi semoga dengan sudah Mem jelaskan lebih detail seperti ini, ada contohnya, insya Allah kalian lebih paham, dan insya Allah kalian bisa membuat sebuah news item ya. Tidak usah yang kompleks, cukup yang simple saja seperti contoh ini, hanya ada 3 paragraf, tapi jelas secara generic structure sudah sesuai. Ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita yang kedua ini mengenai news item. Semoga apa yang Mem jelaskan bisa diterima anak-anak Mem dengan baik. Dan semoga kalian tetap bisa semangat selalu ya. Mungkin ada yang bete, mungkin ada yang bosan, tapi insya Allah semuanya itu pasti ada hikmahnya. Dan semoga kita bisa bertemu di pembelajaran seperti biasa tatap muka. Kita bisa bercanda seperti biasa ya. See you next week. Ya, dan semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Love you, my student.